Shalom saudara-saudara, senang sekali bisa kembali menyapa saudara. Saya berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan yang sehat dan baik. Bukan hanya fisik saudara, tapi juga emosi dan juga rohani saudara. Dipelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita memikirkan satu topik saudara. Liturgi kehidupan. Mari membuka kitab suci dari surat Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai yang kedua. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Surah bagian ini memberitahu kita bahwa bagi Tuhan, ibadah yang sejati itu bukan hanya kebaktian minggu atau saat-saat kita bersekutu di gereja, bernyanyi, tepuk tangan, memuji Tuhan. Saudara, bukan hanya itu, saudara. Ibadah yang sejati juga bukan hanya ketika saudara melakukan pelayanan, banyak aktivitas gerejawi. Tapi ibadah yang sejati selain daripada ibadah di gereja, ibadah minggu, pelayanan, ibadah yang sejati juga termasuk di dalamnya adalah hidup kita sehari-hari. Hidup kita sehari-hari. Aktivitas yang kita lakukan harian, saudara. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma yang tadi kita baca, ibadah yang sejati itu apa? Mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan dengan tubuh ini, dengan mata kita, tangan, kaki, dengan badan ini, itu adalah ibadah di hadapan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, kalau begitu berarti semua aktivitas yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, saudara, dari pagi sampai malam, ya. Bangun tidur, mandi, sikat gigi, sisir rambut, berdandan, olahraga, makan, saudara, bersih-bersih rumah, merawat tanaman. Itu adalah ibadah bagi Tuhan. Jadi gak ada lagi, saudara, pemisahan atau perbedaan hal-hal yang rohani dan tidak rohani duniawi. Hal-hal yang kudus, sakral, dan hal-hal yang sekuler. Gak ada perbedaan, saudara. Bagi Tuhan, seluruh kehidupan kita, tubuh kita adalah ibadah. Maka pertanyaannya bagaimana kita beribadah, baik di gereja maupun di dalam keseharian. Sudah ada satu elemen di dalam ibadah minggu, di dalam ibadah gereja, ibadah Kristen, yang menolong kita untuk bisa memahami arti ibadah dengan baik. Memahami cerita Injil yang dibawakan di dalam ibadah dengan baik. Elemen itu disebut juga liturgi. Nah, saudara, banyak dari kita berpikir liturgi itu apa? Oh, liturgi itu tata cara kebaktian, alur kebaktian, ya. Tetapi banyak dari kita salah kaprah berpikir tata ibadah itu maksudnya apa? Urut-urutan, kayak protokol upacara, saudara. Habis A lalu B, ngomong A lalu B, habis duduk berdiri, habis itu ngomong apa, nyanyi apa, dan sebagainya. Saudara, tata ibadah bukan hanya untuk membuat acara itu jadi teratur, bukan. Tetapi liturgi itu diatur supaya apa? Membentuk pikiran saudara dan saya. Bagaimana sih beribadah kepada Tuhan itu? Liturgi bukan hanya mengatur kegiatan kita di gereja, duduk berdiri, nyanyi dan bicara. Tetapi liturgi itu membentuk pola pikir, membentuk kebiasaan, membentuk mindset kita. Oh, ternyata orang Kristen itu memulai hidup dari apa? Dari pengagungan kepada Allah. Kemudian menerima pengampunan dosa. Kemudian menerima firman Allah. Terakhir kita diutus jadi berkat ke dunia. Itu sebuah pola, saudara. Ya.
Kalau saudara beribadah di gereja Hosana bertahun-tahun, saudara akan mengikuti pola ini dan kebentuk di dalam hidup dan pikiran kita. Nah, saudara sadar atau tidak, sebenarnya di dalam hidup kita sehari-hari, ya, apa yang kita lakukan sepanjang hari itu juga sebuah liturgi. Liturgi kehidupan. Bukankah saudara dan saya punya kebiasaan, ya, atau pola hidup yang kita lakukan berulang-ulang? Dari bangun pagi, lalu mandi, lalu ngapain. Dan semua kebiasaan itu, saudara, membentuk pola pikir kita, membentuk kebiasaan kita, ya, membentuk selera kita, membentuk diri kita. Seperti saya, saudara, misalnya, ya, saya punya liturgi kehidupan. Setiap pagi bangun tidur, saya akan mandi, ya, gosok gigi, dan kemudian masak air, seduh kopi, dan saat teduh. Dan kalau malam sebelum tidur, saya akan nonton 1 atau 2 seri dari film yang saya sedang tonton pada masa itu. Setiap hari begitu, saudara. Itu adalah sebuah liturgi. Pertanyaannya, saudara, liturgi apa yang sedang kita jalankan dalam kehidupan kita? Apakah kita menjalankan liturgi yang baik, yang menyenangkan Tuhan, yang teratur? Atau kita hidup dengan liturgi yang sembrono, yang sembarangan, yang tidak jelas arah dan tujuan? Sudah penting bagi kita untuk berpikir seperti ini. Sudahkah saya membangun liturgi kehidupan yang menyenangkan Tuhan? Sudahkah saya membangun liturgi kehidupan yang menyenangkan Tuhan? Ingat, saudara, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam tubuh ini, itu adalah ibadah. Jadi jangan beribadah dengan liturgi yang sembrono, tetapi biarlah kita belajar beribadah dengan liturgi yang benar, yang menyenangkan Tuhan, baik di gereja maupun di dalam hidup keseharian. Kalau hidup saudara hari-hari ini tidak teratur, berantakan, tidak jelas tujuannya, hanya menunggu jam bergulir dari 1 jam ke jam yang lain, saya mengundang saudara kita belajar menata kembali liturgi kehidupan. Kiranya kita bisa mengalami Tuhan di dalam keseharian dan hidup kita pun menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.